Hari ini menunya adalah putu mayang bihun, puding putu mayang bihun. Nah, sampai kelibet tuh. Ya, otomatis bahan dasarnya pasti dari bihun. Yang biasanya kalau putu mayang itu kita bikinnya dari tepung beras, ya. Sekarang saya ganti menggunakan bihun. Yang pertama-tama kita siapkan adalah bihun. Nah, bihun ini kita masak sampai dengan benar-benar lembut atau benar-benar apa ya istilahnya ya, empuk atau tidak hancur tapi dia empuk. Jadi jangan setengah matang. Kalau kita mau bikin bihun goreng kan kita hanya sekejap tuh atau hanya sesaat aja untuk direndam air panas. Tapi kalau untuk puding dia harus benar-benar lembek ya. Jadi seperti ini contohnya. Ada benyek gitu ya, Bu? Iya, agak sedikit basah ya. Jadi agak lebih kerendam. Setelah itu kita mau jadi 3 warna nih ceritanya. Ya, resepnya ada di buku, jangan lupa ya. Jadi yang belum punya segera miliki bukunya supaya tidak ketinggalan. Oke, ini saya bagi 3. Untuk apa? Kita mau kasih warna-warna yang cantik untuk si putu mayang bihun ini. Jadi ini saya ngajarin puding, ngajarin ini juga ya. Ngasih tahu puding, ngasih tahu cara bikin putu mayang bihun juga ya. Jadi ibu-ibu kalau mau bikin putu mayang yang praktis, silahkan nanti tinggal bikin pakai bihun tanpa harus dicetak-cetak. Ya. Lalu saya kasih pakai pewarnanya ini, saya ingin ada rasa-rasa sedikit-sedikit rasa-rasa buah yang ciamik di antara puding-puding saya. Jadi saya pakai golden brown. Ini rasa mangga untuk kuningnya. Oke, hanya cukup sedikit aja. Jadi kalau golden brown ini benar-benar tidak perlu harus banyak ya. Jadi cukup sedikit aja kita pakai. Oke. Lalu setelah kita aduk ini, jangan lupa kita tambahkan tepung tapioka. Buat apa sih tepung tapioka? Ini untuk mengikat si bihunnya ini setelah kita kukus ya. Itu kalau setelah dikasih pewarna tapioka nggak ngaruh ya, Bu? Apa? Nggak ngaruh, nanti kan akan kita kukus. Untuk warnanya seberapanya nanti tinggal kita lihat, kita maunya misalkan dia agak warnanya agak terang ya, silakan ditambahkan lagi ya. Udah, lalu yang kedua saya kasih warna tadi dikasih merah. Tepung tapioka. Betul, tepung tapioka, atau kalau misalkan memang nggak mau tapioka pakai maizena pun sama ya, bisa. Saya kasih stroberi ya, rasa stroberi untuk merahnya sedikit aja karena dia memang warnanya sedikit menyala kalau untuk stroberinya ya. Bihunnya pakai rose brand ya, Mam? Ya, saya pakai bihun rose brand. Jadi untuk bihunnya setelah direbus, jangan terlalu ditiriskan, habis airnya ya. Jadi dia tetap masih ada basah-basahnya sedikit untuk mengaduk setepungnya. Oke, satu lagi kita kasih warna hijau. Ya. Hijaunya ini pandan. Wangi banget. Oh iya, Bu, kelupaan, Bu. Hari ini kita ada di TBK mana nih, Bu? TBK Yeye dong. Ada di mana TBK Yeye-nya? Pondok Kelapa. Pondok Kelapa Bekasi. Ya, masuknya Bekasi ya, TBK Yeye ya, berarti ya. Di sini lengkap, semuanya ada. Jadi kalau misalkan nyari Mr. Jelly pun juga ada ya di TBK Yeye ya. Ada, Bu, lengkap. Lengkap ya. Ada. Jadi nggak perlu khawatir susah nyari Mr. Jelly, TBK Yeye lengkap. Oke, ini kita aduk. Jadi kita kasih 3 warna ya. Tapi kalau ibu-ibu di rumah maunya hanya 1 warna putih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya jadi kurang cantik nanti pudingnya. Nah, kalau sudah, siapkan cetakan puding yang imut-imut. Nah, jadi bentuknya boleh aneka
macam ya, ibu mau bentuk ini. Kalau ini kemarin saya punya tapi ternyata dia sedikit lebih besar. Jadi kalau bisa ambil yang diameternya hanya 5 cm saja. Jadi terlihat cantik ketika kita masukkan ke dalam cetakannya. Ya. Dan saya pakai yang ini. Tapi kalau digumpal gitu aja bentuk bulat. Boleh, boleh. Ini kan saya hanya apa ya? Ingin sesuatu yang jadi terlihat lebih cantik ya. Kalau hanya digumpal kan kesannya jadi asal-asal. Karena kan ini harus dikukus juga. Untuk mematangkan si tepung tapiokanya tadi ya. Oke, ini kita taruh di cetakan. Lalu merahnya. Kalau untuk satu loyang seperti ini yang saya pakai ya, ini butuh sekitar 9 yang 5 cm. Jadi masing-masingnya 3 warnanya. Kalau 9 dia cukup 3 warna, itu 3 masing-masing warnanya. Ini tadi bahannya baru pakai bihun, tapioka dan warna ya Bu? Betul. Baru 3 itu ya. Ini masih mulai. Baru mulai. Nggak ketinggalan jauh. Tuh ya, warna kuningnya cantik banget ya. Dan warumnya harum mangga. Nah, lagi musim mangga ya sekarang ya. Ya. Oke. Kalau sudah terisi semua, kita kukus sekitar 10 sampai dengan 15 menit tergantung kompor dari ibu-ibu masing-masing. Jadi ini yang sudah dikukus matang. Oke. Ya. Ini yang sudah dikukus matang. Hasilnya. Nah, ini bihunnya gampang mudah untuk dibukanya dan dia berbentuknya bunga. Ya. Jadi saya tadi saya sebelumnya itu bikinnya itu pakai bunga mawar. Ternyata mawar itu terlalu banyak lekuk-lekukannya. Jadi kalau untuk bihun dia tidak kecetak. Ya. Jadi kalau menurut saya jangan pakai yang bentuk mawar karena hasilnya tidak maksimal. Jadi cukup pakai yang bentukannya hanya simpel saja untuk ulir-ulirnya. Ya, seperti tadi tulip atau bunga ini itu juga bisa. Oke, ini kita susun di dasarnya. Oke. Kita susun bergantian. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Saya bikinnya merah, kuning, hijau. Tapi nggak pakai langit biru ya. Ada di toko Diva ya Bu? Ibu Teti. Di Malang, halo Malang. Jalan-jalan nih kita kalau nggak PSBB ya. Bukan PSBB, apa namanya sekarang? PPKM. PPKM. PPKM atau PPKM Bu? Ya, kita taruh di dasarnya. Bagus ya Bu warnanya. Ya, ini ya, kita taruh di dasarnya. Oke, nah, kita siapkan untuk puding beningnya. Oke, saya siapkan puding beningnya. Cukup setengah agar saja karena dia hanya untuk mengikat saja ya. Lalu saya tambahkan jelly plain, cukup setengah sendok teh saja ya. Jadi ini ada cukup 0,5 aja karena kita pakainya cuma sedikit ya. Ya. Oke, harga lalu bukunya 150.000 ya Bu? Ya, airnya 250. Nah, kita masak menggunakan kompor ID Life. Canggih ya Bu kompornya. Canggih, saya cuma mencet-mencet doang. Ya, dia panasnya sudah 13.000 derajat. Ditambah dengan gula pasir.
Gula pasirnya harus yang putih ya. Jadi saya pakainya Rose Brand juga. Ini Jadi metodenya dicampur dulu, Bu. Nggak apa-apa ya? apanya? Biar nggak gumpal gitu. Oh, Kan biasanya enggak. dicampur dulu. Enggak, tadi kan sudah, tinggal diinikan saja. Kalau untuk jelly iya ya, jadi dia setelah masukkan dulu jelly, agar air, aduk, baru kasih gula. Oke, ini sudah mendidih. Nah, supaya menghasilkan si bening kaca, jangan ketika selesai mendidih langsung kita siramkan ke media yang akan kita gunakan, tapi harus kita buang dulu atau kita hilangkan dulu uapnya ya, supaya larutan gula tadi dia kecampur sehingga menghasilkan cairan yang bening. Jadi jangan langsung dituang ya, Mam. Kalau misalkan sekarang lagi terkenalnya pakai apa? Pakai edible flower atau bunga yang hidup ya. Nah, bunga yang hidup juga sama. Jangan ketika masih panas-panas langsung kita siramkan. Bunganya akan layu. Jadi nggak jadi cantik lagi. Oke, ini cukup kita aduk-aduk dan kita buang sedikit uap panasnya. Puding ini sebentar dan cepat, hanya lamanya ketika menunggu dia menjadi set ya. Tapi kalau Mr. Jelly itu setnya cepat loh. Nih ya, kalau sudah kita siramkan pelan-pelan untuk mengikat si putu mayang tadi ya. Bu, dia nggak nanya kelebihan Ya. Mr. Jelly apa sih, Bu? Kelebihannya Mr. Jelly, rasa buahnya lebih berasa, wangi buahnya juga lebih berasa, dan yang pasti dia lebih cepat ngeset dibandingkan dengan yang lain. Satu lagi, dia tidak mudah mencair ketika sudah kita keluarkan dari lemari es ya. Tidak mudah berair ya, Bu ya? Tidak mudah berair, itu yang saya rasakan. Ini bukan endorse, bukan karena saya ya dipakai sama Mr. Jelly, bukan, tapi ini kenyataan yang saya gunakan ketika saya mengajar yogurt ya. Oke, nah ini sudah, biarkan dia mengikat. Kita tunggu sebentar sampai dia set. Jadi tidak perlu sampai benar-benar kaku, cukup dia di atasnya ada lapisan kulit ari untuk kita selanjutnya untuk lapisan yang kedua ya. Ini saya dinginkan dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan bahan yang kedua adalah lapisan yang kedua adalah terdiri dari gula aren, gula merah, dan jelly pastinya. Ya, kita siapkan satu buah agar Mr. Jelly. Bubuk agarnya aja dia wangi, ya. Beda dengan yang biasanya kita pakai. Lalu kita kasih jelly kelapa. Nah, kenapa saya pakai jelly kelapa? Karena di puding ini saya menggunakan santan. Nah, kenapa? Jadi saya pakai jelly kelapa. Ini benar-benar rasanya kelapa asli. Kadang-kadang saya membuat kelapa sintetis pakai ini. Ya, membuatnya mudah banget kelapa sintetisnya itu. Jadi rasanya benar-benar kayak Rasanya kelapa asli benar-benar ya, Bu? seperti kelapa asli dan warnanya pun putih seperti kelapa. Ya, saya kasih jelly kelapa. Jadi kalau mau dikreasikan untuk yang kayak dikerok itu bisa, Bu? Bisa, hanya cukup satu buah Mr. Jelly kelapa, lalu ditambah dengan santan dan gula. Udah, itu aja. Lalu nanti kita keroknya bisa pakai kerokan kelapa atau kita pakai cetakan pie yang dia bergerigi, kita kerok jadi seperti kelapa. Oke? Praktis ya, Bu? Praktis banget. Repot-repot begini. Betul. Lalu saya pakai santan. Di sini saya pakai santan 200 ml. Lalu airnya ada 500 ml. Ini 200 ya, benar ya? Iya. Ini santan kental punya Rose Brand yang saya pakai. Jadi baunya juga kelapa murni. Ya. Duh, saya hari ini ininya banyak nih brandsnya yang saya bawa nih.
Habis itu ini nggak ya? Dikasih sama rose brand nggak ya ini ya? Ya, saya campur dulu supaya mereka menyatu. Jadi jangan campurnya di ini ya, santan kita tuang ke dalam sini, terus air kita tuang, dia nanti hasilnya akan menggumpal. Oke. Ya Bu, yang mau boleh nanya boleh ya. Yang mau bertanya boleh langsung dijawab sama Ibu Widya. Oke, saya kasih gula merah yang sudah diserut. Saya aduk dulu ya. Saya pakai gula aren atau gula aslinya orang Banten biasanya ya, banyak tuh yang buat Jawa, Banten gitu ya. Jadi dia benar-benar dari kelapa, seperti batok kelapa. Kenapa saya ambil itu? Karena warnanya dia agak sedikit lebih coklat dibandingkan dengan gula kelapa lainnya. Jadi puding kita lebih menarik. Berampas nggak Bu? Dia tidak, dia lebih bersih. Tidak ada, biasanya kalau itu ada kelapa-kelapanya segala macam ya, tapi kalau gula aren dia lebih bersih. Lalu saya tambahkan dengan gula aren yang bubuk. Ya, kenapa? Saya ambil warnanya sebenarnya. Biar makin lebih coklat. Kita aduk dulu. Ini untuk takarannya nanti bisa langsung dilihat Ada di buku ya, Mams? Takarannya bisa langsung dilihat di buku. Oke, ini sudah mendidih ya, sudah bergolak. Ini sudah keras atau sudah kaku. Saya pergunakan garpu untuk menusuk. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, Bu? Tahu ya jawabannya ya? Supaya saya dapat ada rongga sehingga dia nempel ketika dipotong tidak terlepas. Ditusuk ya Bu, jangan. Ini rahasianya ya. Oke. Tuh, bayang ya perpaduannya, wanginya mantul. Oke, untuk yang kedua, Ini resep lapisan ketiga. lapisan ketiga adalah puding santan biasa. Jadi biasanya saya suka tambahkan maizena supaya dia hasilnya lebih lembut dan dia tidak mudah berair, itu fungsinya maizena. Ya, jadi suka saya tambahkan itu maizena. Pakai kelapa lagi nih. Iya dong. Mr. Jelly kelapa. Saya pakai Mr. Jelly kelapa. Yang terasa banget rasa kelapanya ini. Betul. Ya. Sendoknya juga unik. Ada di Yeye ya? Ada tuh, di Yeye ada tuh. Yuk langsung yuk. Selanjutnya saya tambahkan air seperti tadi ya, Mam. Santan dengan air harus dicampur. 500 ml air. Ya, betul, biar nggak gumpal. Santan dan airnya diaduk biar tidak menggumpal. Rasanya pasti mantul. Oh iya, jelas mantul Bu. Iya, betul. Kalau yang suka-suka tradisional, ini pas banget. Jadi kita ingin mengkreasikan makanan tradisional kita dengan puding ya. Jadi orang tidak bosen makan tradisionalnya hanya begitu-begitu aja. Kita kreasikan lewat puding. Harga bukunya kalau untuk yang edisi 4 tanda tangan Diva ini 250.000 ya, Mas. Kalau yang nggak ada tanda tangannya 150.000. Betul. Kita pembelian ini dapat 14 varian jelly. Jadi bisa Sama tas belanja jangan lupa. Tas belanja. Ya, lalu Order bisa langsung DM ke kita ya, ke akun Instagram Mr. Jelly kita atau masukkan ke akun 4 Chef. gula. Lalu kita aduk dulu sebelum kita nyalakan kompornya. Ih, wangi kelapanya ya. Mr. Jelly kelapanya itu wangi banget.
Oke, ini saya nyalakan lagi ya kompor ID Live-nya. Jadi kompor ID Live ini ada beberapa fungsi ya, Mam. Jadi ada dia masak sup, dia ada ketingkatan panasnya sendiri, steam atau mengukus juga ada, lalu masak air juga ada, bahkan masak susu pun dia ada, jadi nggak perlu khawatir apinya kebesaran atau kekecilan. Ya, menggoreng juga ada. Nah, ini sudah mendidih. Boleh? Nggak apa-apa, dia sudah ada lapisan atasnya. Saya matikan, kita aduk-aduk dulu. Seperti tadi ya, Mam. Ininya saya tusuk-tusuk. Bu, ini yang jelly putih ini, puding putih ini perbandingannya berapa, Bu? Santan sama airnya? Sama, persis sama. Pokoknya resepnya tidak berubah dengan yang gula merah tadi, ya. Sama, persis sama semua. Termasuk gula-gulanya juga sama. Nah, ini setelah ditusuk, kita tuang. Lebih mudah saya menuangnya pakai ini. Tanya lagi gelas takernya, ada di TBKYY, ada. Wangi ya? Wangi. Yang wangi saya apa pudingnya ini? Ya, kita tuang sampai dengan habis. Oke. Ya. Ini sudah jadi. Kita kasih rongga sedikit supaya si puding bisa terlepas. Maizenanya 1 sendok makan ya, 1 sendok makan dicairkan ya. Dengan airnya sedikit aja. Taram. Oke. Ini yang puding yang kecilnya. Ya. Dipotongnya nanti setelah ini ya, ada Setelah ini video kita lagi ada ya? live ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, prokes tetap harus dijaga. Daya imun tubuh juga harus tetap dijaga. Jaga kebersihan, rajin cuci tangan, gunakan masker. Salam sehat, salam berkreasi, salam Mr. Jelly. Sampai jumpa. Delicious.